Oke baik, selamat siang untuk Bapak dan teman-teman sekalian. Di sini saya yang bernama Ribanjar Nahor selaku moderator kelompok 2 yang akan memandu jalannya diskusi pada kali ini. Di sini saya akan menjelaskan tema dari presentasi pada kali ini, yaitu mengamankan akun media sosial, yaitu WhatsApp atau WhatsApp aplikasi. Nah, baiklah, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama, saya sendiri, yaitu Ari Banjar Nahor dengan NIM 2108 1020 1177. Dan yang kedua, anggota dari kelompok 2 adalah Erwin Agusta Wiono dengan NIM 1908 1020 1038. Dan yang ketiga adalah Satria Aliandro Kasan dengan NIM 1908 1020 1106. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sub bagian yang akan kami jelaskan, yaitu beberapa cara untuk mengamankan akun WhatsApp dari kita masing-masing. Yang pertama adalah verifikasi 2 langkah atau two-way verification. Yang kedua adalah privasi profil. Privasi profil yaitu mungkin teman-teman juga tahu, ketika kita ingin memprivasikan profil kita seperti foto profil ataupun lasin kita ataupun aktif atau tidak. Nah, seperti itu bisa kita privasikan dari publik. Yang ketiga adalah pengaturan privasi grup. Nah, pengaturan privasi grup ini juga salah satu cara untuk mengamankan WhatsApp kita nih teman-teman, karena privasi grup itu adalah bagaimana kita ketika kita berada di grup dan ketika teman-teman yang satu grup itu ingin memberikan pesan atau bagaimana begitu, ketika kita sudah nge-read, itu tidak akan ketahuan oleh teman-teman yang lain yang ada di grup. Yang keempat adalah kunci aplikasi dengan Touch ID atau Face ID. Nah, jadi aplikasi WhatsApp kita juga bisa kita kunci dengan Touch ID maupun Face ID, yang dimana bisa melalui gambaran dari muka kita ataupun dari sentuhan sidik jari kita, seperti itu. Yang kelima adalah perbarui aplikasi secara rutin. Nah, ini juga sering banyak nih anjurkan oleh WhatsApp sendiri, yaitu dengan cara memperbarui aplikasi, karena bila mana memang sudah agak lama seperti itu, beberapa bulan begitu, kita dianjurkan untuk memperbarui aplikasi WhatsApp kita dengan fitur-fitur yang mungkin dengan keamanan-keamanan yang lebih tinggi seperti itu, agar tidak mudah WhatsApp kita itu dihack begitu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti itu. And the last, yang terakhir, yang keenam adalah jangan berbagi kode OTP sembarangan. Nah, jadi kode OTP ini memang adalah salah satu kode yang dimana kita bisa masuk ke akun orang lain begitu. Misalnya ada orang lain yang ingin masuk ke WhatsApp kita dengan dia cara ingin mengganti nomor seperti itu, dan itu akan masuk nih kode OTP ke dalam WhatsApp kita. Nah, itu jangan sekali-sekali kita memberikan kepada orang lain, karena apa? Orang lain itu akan mengetahui WhatsApp kita begitu, dan kita tidak akan bisa masuk ke WhatsApp kita lagi. Itu bahaya banget ya teman-teman. Dan untuk yang terakhir itu juga salah satu cara mencegah keamanan itu, kita jangan sering-sering untuk memasukkan WhatsApp kita ke WhatsApp yang lain. Maksudnya bila mana kita dengan menggunakan WhatsApp web seperti itu, nah itu tidak boleh sembarangan nih kita masukkan verifikasi kode kita, karena itu bisa membahayakan WhatsApp kita sendiri, seperti itu teman-teman. Baiklah, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu ada beberapa cara untuk mengamankan akun WhatsApp, yaitu yang pertama dengan verifikasi 2 angka atau two-way verification. Two-way verification ini yaitu memverifikasi 2 angka, memberikan keamanan tambahan pada WhatsApp. Nah, yang lagi jangankan kita harus memasukkan PIN 6 digit saat mengatur ulang dan memverifikasi akun WhatsApp kita. Nah, fitur ini membantu untuk mencegah orang lain mengakses akun WhatsApp kita apabila kartu SIM dicuri atau nomor kita rusak. Nah, selanjutnya yaitu mengatur fitur verifikasi 2 angka ini sangat mudah dan bisa ditemukan dalam tab akun atau account dalam pengaturan setting WhatsApp. Caranya yaitu dengan membuka aplikasi WhatsApp, kemudian
pencet tangga klik 3 di pojok kanan atas, kemudian pilih pengaturan atau setting, dan kemudian pilih akun atau account dalam WhatsApp. Yang kedua, cara mengamankan akun WhatsApp yang kedua adalah dengan privacy profile. Nah, dengan privacy profile, kita memiliki kewenangan untuk mengontrol informasi apa saja yang dapat dibagikan dengan orang lain dalam profil pribadi kita di WhatsApp. Nah, WhatsApp ini memungkinkan kita untuk memutuskan dengan siapa kita ingin membagikan informasi profil kita. Nah, apakah itu kepada semua orang atau everyone, daftar kontak Anda atau my contact, atau tidak kepada siapa-siapa atau nobody. Nah, kapanpun itu kita dapat membatasi fitur terakhir lihat masih foto profil tentang atau about dan status dengan pengaturan privacy di WhatsApp kita. Selanjutnya yaitu yang ketiga, cara mengamankan akun yang ketiga adalah dengan pengaturan privacy group. Nah, privacy group ini memungkinkan kita untuk mengatur siapa saja yang dapat menambahkan kita ke dalam grup WhatsApp. Jadi kita dapat memilih obrolan dari grup mana yang mau dijadikan bagian keseharian kita. Untuk mengaktifkannya, kita cukup membuka setelan atau pengaturan atau setting dalam aplikasi WhatsApp, lalu klik akun atau account, kemudian klik privacy atau privasi, kemudian klik grup atau grup, dan pilih salah satu dari ketiga opsi yang ada, yaitu yang pertama adalah kontak saya kecuali atau my contact except, yang kedua yaitu kontak saya atau my contact, atau semua orang atau everyone. Nah, opsi kontak saya atau my contact ini berarti hanya pengguna yang tercantum di buku alamat kita yang dapat mengabarkan kita ke grup. Nah, opsi kontak saya atau kontak saya kecuali yaitu memberikan tambahan kepada grup Anda untuk menentukan siapa di antara kontak kita yang dapat menambahkan kita ke grup. Yang ketiga yaitu semua orang atau everyone. Nah, kita dapat menambahkan semua orang dalam konteks WhatsApp ke dalam grup yang kita buat. Baiklah, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Satria Aliandro Kasan. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan untuk poin 4, 5, dan 6, di mana poin 1, 2, dan 3-nya tadi sudah dijelaskan oleh kedua teman saya di awal. Untuk poin keempat di sini berkaitan tentang fitur yang telah dikembangkan, direncanakan, dan diberikan oleh WhatsApp kepada para penggunanya, yaitu usernya, kita yang menggunakan aplikasi WhatsApp. Fitur apa itu? Fitur itu merupakan fitur berbentuk privasi, yang mana fitur itu adalah fitur Touch ID dan fitur Face ID. Penggunaan fitur Touch ID dan Face ID itu bisa kita aktifkan dengan kita masuk ke menu setelan. Dari menu setelan kita pilih menu account dan privasi. Ketika kita sudah masuk menu privasi, kita bisa scroll down ke bawah. Nanti di bawah situ ada option untuk mengaktifkan touch dan fingerprint ID ataupun Face ID untuk mengamankan akun kita ketika kita membuka aplikasi WhatsApp. Ketika kita mengaktifkan itu juga, kita diberikan pilihan untuk melakukan auto lock aplikasi kita dengan beberapa jangka waktu. Misalkan 1, 5 menit, 15-30 menit untuk auto lock, dan ketika sudah ke lock, kita ingin membuka WhatsApp kita kembali, kita harus menggunakan fingerprint kita ataupun Face ID kita. Untuk poin kelima yaitu tentang poin di mana kita harus melakukan update aplikasi yang telah diberikan oleh WhatsApp. Bagi pengguna iOS ataupun iPhone bisa dicek ke App Store, dan bagi pengguna Android bisa cek ke Play Store. Dari WhatsApp sendiri, update-nya biasanya adalah fitur-fitur yang telah diberikan. Bisa itu peningkatan patch keamanan, ataupun fitur-fitur baru berupa privasi, dan fitur-fitur yang baru berupa fitur-fitur yang mendukung kenyamanan kita dalam menggunakan aplikasi WhatsApp. Salah satu contohnya itu fitur fun, di mana
Fitur itu bisa kita gunakan untuk video call dengan berbagai emoji dan berbagai filter. Untuk poin ke-6 di sini kaitannya dengan kode OTP. Apa sih kode OTP? Setahu saya kode OTP itu adalah one time password. Yang mana one time password ini hanya diberikan kepada kita pengguna WhatsApp yang membutuhkan kode OTP. Penggunaan kode OTP biasanya kita gunakan ketika kita ingin melakukan login ataupun kita ingin masuk ke akun WhatsApp kita di device yang baru. Jadi ketika kita ingin masuk ke device yang baru, bisa itu handphone, tablet, ataupun bahkan PC, itu kita membutuhkan kode OTP. Kode OTP ini sangatlah penting dan tidak boleh di-share secara langsung ke teman-teman kita. Kenapa? Karena teman kita bisa mengakses WhatsApp kita ketika kita memberikan kode OTP-nya dan mereka menggunakan kode OTP-nya. Tapi penggunaan kode OTP ini sangatlah privasi bentuknya karena OTP sendiri merupakan one time password yang memiliki jangka waktu. Untuk biasanya jangka waktu OTP itu sendiri sekitar 1-5 menit. Dan penggunaan kode OTP ini biasanya didukung juga dengan penggunaan barcode. Salah satu contohnya ketika kita ingin mengakses WhatsApp di tablet, di web, bahkan di komputer kita bisa download aplikasi WhatsApp untuk Windows dan kita lakukan loginnya menggunakan barcode. Dari penggunaan barcode di sini nanti bisa melakukan tautkan di handphone ataupun device yang lainnya yang menggunakan WhatsApp. Jadi kita bisa kontrol apa yang sedang terjadi di WhatsApp kita di lain device, bisa itu komputer, tablet, dan smartphone yang lainnya. Dari ke-6 fitur yang ada, menurut saya penggunaan WhatsApp sangatlah berguna ketika kita memaksimalkan fitur privasi yang ada. Jadi ketika kita sudah mengerti tentang privasi, walaupun itu memang tidak terlalu penting untuk berbagai hal dan berbagai kalangan, tapi menurut saya sendiri privasi itu sangatlah penting digunakan. Jadi kita bisa mengamankan data-data diri kita, mengamankan dokumen-dokumen kita, bahkan mengamankan data-data jadwal ataupun sumber-sumber yang memang kita butuhkan informasinya di kemudian hari. Oke, dari ke-6 fitur yang sudah dijelaskan, menurut saya sudah cukup bagaimana cara kita mengamankan aplikasi WhatsApp kita. Jadi saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada sedikit video tutorial langkah-langkah bagaimana kita bisa mengamankan akun WhatsApp kita dengan memaksimalkan fitur-fitur yang sudah dikembangkan dan disediakan oleh WhatsApp berupa fitur privasi kepada para pengguna user aplikasi WhatsApp. Seperti tadi ada fitur privasi berupa Touch ID dan Face ID. Nah, di video berikutnya adalah video tutorialnya.